Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada kesempatan ini dalam mata kuliah hukum dagang. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Tamir Rusli SIM Hum dan saya sendiri Ansori SIM. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan? Nah, perusahaan di sini adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan mencari keuntungan. Ini unsurnya yang pertama berbentuk usaha, organisasi atau badan usaha, misalkan perusahaan dagang, firma, CP, PT, koperasi. Ya, kalau tidak ada bentuk maka dia bukan bentuk usaha atau perusahaan atau badan usaha ya, tetapi pekerjaan. Yang kedua, jenis usahanya biasanya dalam bidang ekonomi, perdagangan, pelayanan, atau jasa dan industri. Yang ketiga, dilakukan terus-menerus, tidak insidentil gitu ya. Beberapa waktu tertentu gitu ya. Jadi nggak sekali saja atau dua kali saja, tetapi terus-menerus. Yang keempat adalah terang-terangan. Ya. Dapat dilihat dari akta pendirian, ya, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran. Yang kelima, keuntungan. Ya, tujuan utama sebuah perusahaan itu adalah keuntungan. Dan terakhir, ya, unsur dari perusahaan itu adalah pembukuan. Jadi pembukuan ini untuk mengetahui keuntungan ya, sebagai dasar perhitungan pajak, apakah kemudian perusahaan ini meningkat keuntungannya atau kemudian menurun. Ya. Dan ini juga penting untuk mengevaluasi uh, kinerja pelaksanaan dari perusahaan. Nah, yang berikutnya ada bentuk dan bentuk badan usaha. Ya. Yang pertama, perusahaan tidak berbadan hukum. Contohnya misalkan perusahaan perseorangan. Ya. Persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer. Kenapa? Dikatakan tidak berbadan hukum karena modal itu tidak terpisah. Ya. Jadi agak sedikit sulit kita kemudian memisahkan antara modal pemilik modal dengan yang pemilik perusahaan, gitu ya, pemilik usaha. Gitu. Nah, berbeda dengan perusahaan berbadan hukum ini terpisah, gitu ya. Harta kekayaan dan modal itu terpisah dari kekayaan pribadi. Ya. Nah, perusahaan berbadan hukum itu misalkan perseroan terbatas, yayasan, koperasi, dan perusahaan BUMN. Nah, jenis usaha biasanya kan dalam bidang ekonomi antara lain bidang perdagangan, bidang industri, dan bidang pelayanan atau jasa. Nah, dalam menentukan bidang usaha biasanya ya di dalam akta pendirian itu jangan menunjuk langsung ya bidang usaha tertentu. Tujuannya adalah untuk memudahkan perubahan objek usaha. Tapi sesuai dengan perkembangan saat ini bahwa jenis usaha itu harus jelas gitu ya. Karena segala sesuatu sudah diatur sedemikian rupa, misalkan contoh catering, terus kemudian cleaning service, dia harus menunjuk usahanya, usaha pertambangan, misalkan galiansi dan lain sebagainya ya. Terus kemudian ini pengertian pengusaha. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau menyuruh menjalankan perusahaan. Gitu ya. Menjalankan di sini dia bisa mengolah sendiri perusahaannya, ya, baik dia dilakukan dengan sendiri ataupun kemudian dibantu dengan pekerja. Ya. Nah, dilihat dari fungsinya ada tiga. Eksistensi pengusaha itu yang pertama adalah pengusaha yang bekerja sendiri. Ya, sering kita lihat dia sendirian. Yang kedua, pengusaha yang bekerja dengan bantuan pekerja. Yang ketiga, pengusaha yang memberi kuasa kepada orang untuk menjalankan perusahaan. Nah, bila dilakukan dengan bantuan pekerja, ya, maka pengusaha itu memiliki dua fungsi. Yang pertama sebagai pengusaha dan yang kedua sebagai pemimpin perusahaan atau direktur. Nah, pemimpin perusahaan siapa ini? Ya, pemimpin perusahaan adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untuk menjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pada perusahaan besar, pemimpin perusahaan biasanya berbentuk dewan direksi ya, dewan pimpinan yang disebut dengan direksi gitu ya. Nah, misalkan direktur promosi, pemasaran, keuangan atau administrasi, personalia dan lain sebagainya. Ini rekan mahasiswa, pembantu pengusaha. Nah, pembantu pengusaha ini adalah orang yang melakukan perbuatan membantu pengusaha untuk menjalankan perusahaan dengan memperoleh upah. Ya. Dari pengertian ini kita dapat membedakan bahwa
Pemimpin perusahaan tidak sama dengan pembantu pengusaha, karena ia mendapat kuasa dari pengusaha untuk menjalankan perusahaan. Siapa mereka? Yang pertama adalah yang pembantu pengusaha di dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama pemegang prokurasi, kedua pengurus filial, ketiga pelayan toko, yang keempat pekerja keliling. Nah, yang kedua di luar lingkungan perusahaan, ya, dianggap sebagai pembantu pengusaha. Yang pertama adalah agen perusahaan. Yang berikutnya bank, terus kemudian ada makelar, ada komisioner, ada notaris dan pengacara. Nah, ini pembantu pengusaha di dalam lingkungan perusahaan. Yang pertama pelayan toko, ya, sering kita lihat di apa namanya sehari-hari, ya, di pasar. Ini fungsinya adalah menjalankan perusahaan, ya, mewakili pengusaha memberikan pelayanan di toko. Terus kemudian yang kedua pekerja keliling. Ya, pekerja keliling ini dia juga membantu pengusaha bekerja di luar kantor atau toko untuk memajukan perusahaan. Ya. Misalkan Unilever asuransi, misalkan. Dan dia juga bisa mempromosikan barang dan membuat perjanjian kerja dengan pihak ketiga, ini pekerja keliling. Yang ketiga pengurus filial, ya, pemimpin cabang. Ya. Ini dimaksud adalah pemegang kuasa yang mewakili pengusaha menjalankan perusahaan dengan mengelola satu cabang perusahaan yang meliputi satu daerah tertentu. Fungsinya sebagai wakil pengusaha atau sebagai pemimpin cabang. Yang keempat, pemegang prokurasi. Ya, yang dimaksud dengan pemegang prokurasi ini adalah sama dengan wakil pengusaha atau pembantu pengusaha, yaitu pemegang kuasa dari pengusaha untuk mengelola satu bagian besar atau bidang tertentu dari perusahaan. Fungsinya juga sama sebagai wakil dari pengusaha. Ya. Ini yang di luar lingkungan perusahaan. Pertama, agen. Ya, sering kita dengar atau kita lihat, ya, ada agen. Agen ini adalah orang yang mewakili pengusaha untuk melakukan dan melaksanakan penjualan dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Jadi fungsinya ini sebagai perantara antara perusahaan dengan pihak ketiga, dan yang kedua adalah sebagai wakil pengusaha. Nah, agen di sini berbeda dengan pedagang keliling, ya. Perbedaannya adalah dapat dilihat dari hubungan kerja. Kalau pekerja keliling itu adalah hubungan perburuhan, jadi tenaga kerja. Terus kemudian sedangkan agen itu adalah hubungan pemberian kuasa. Jadi dia diberikan kuasa untuk kemudian melaksanakan penjualan dengan pihak ketiga. Gitu. Yang kedua, kedudukan pekerja keliling pada kedudukan perusahaan. Ya. Jadi dia bagian dari perusahaan kalau pekerja keliling. Tapi kalau kemudian agen dia berdiri sendiri. Yang kedua, pembantu pengusaha di luar lingkungan perusahaan itu bank. Ya. Kita tahu bahwa bank itu adalah tempat transaksi, ya, menerima ataupun kemudian menerima pembayaran atau penerimaan uang. Ini makelar, ya, sering kita temui bahwa ada makelar, kita kenal, ya. Yang dimaksud dengan makelar adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian. Makelar ini pada dasarnya diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM. Ya, sebelum menjalankan tugasnya juga ia harus disumpah di pengadilan negeri. Ya. Maka makelar ini juga mendapatkan upah yang disebut dengan provisi. Tapi sekarang makelarnya banyak yang di bawah tangan, gitu. Ya, makelar buatan sendiri, ya, ditunjuk para pihak, gitu ya. Nah, kewajiban dan larangan bagi makelar itu yang pertama adalah membuat pembukuan, terus hakim berhak memerintahkan makelar untuk memperlihatkan pembukuan, gitu ya. Jadi dia mencatat segala sesuatu apa yang jadi transaksi di situ. Terus kemudian pembukuan makelar dapat dijadikan bukti. Gitu ya. Makelar harus menyimpan contoh, ya, dalam penjualan dengan contoh. Gitu ya. Karena dia jual contoh ini dia punya contoh. Gitu ya. Contoh barang atau contoh apa jasa dan lain sebagainya. Yang kelima, makelar dilarang berdagang dalam bidang hal yang sama, di mana dia diangkat, gitu ya. Jadi nggak boleh sama, harus yang lain boleh dong dia. Gitu. Yang keenam, makelar dapat dipecat apabila ia melakukan pelanggaran. Terus kemudian persamaan makelar dengan agen sama-sama berfungsi sebagai perantara antara pengusaha dengan pihak ketiga. Ya. Perbedaannya hubungan dengan pengusaha. Yang pertama, makelar dalam hubungan tidak tetap. Ya, agen hubungannya tetap dan mengandung unsur perwakilan. Kalau namanya makelar itu tentatif, gitu ya. Kalau memang dibutuhkan, waktu dibutuhkan maka dia bisa bekerja. Yang kedua, di bidang usaha. Ya. Makelar dilarang berdagang dalam bidang usaha yang sama, yang dimana diangkat, sedangkan agen sebaliknya, gitu ya. Jadi boleh kemudian agen menjual atau menjajakan barang yang sama.
Yang ketiga, maklar diangkat oleh menteri dan disumpah, sedangkan agen juga tidak sama sekali ya. Yang keempat, komisioner. Apa yang dimaksud dengan komisioner? Komisioner adalah orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri, berdasarkan perintah dan atas pembayaran orang lain dengan menerima upah atau provisi. Ya. Hak dan kewajibannya, yang pertama, komisioner tidak berkewajiban memberitahukan kepada komitennya. Komitennya ini adalah pihak yang diwakili oleh komisi. Yang kedua, komisioner menjadi pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini, komiten tidak dapat menuntut pihak lain dalam perjanjian atau sebaliknya. Yang ketiga, komisioner mempunyai hak istimewa, biasanya privilege, dan kemudian komisioner juga mempunyai hak retensi untuk menahan barang, menahan segala sesuatu yang berkaitan dengan menjalankan usaha tersebut. Yang kelima, notaris. Kita tahu notaris dan pengacara. Notaris dan pengacara ini adalah pembantu pengusaha dalam hubungan hukum tidak tetap. Ya, bantuannya diperlukan pada saat insidentif saja, misalkan saat membuat kontrak atau kemudian pengacara dalam hal mewakili pengusaha di dalam ataupun di luar persidangan gitu ya. Nah, ini prosesnya secara hukum notaris dan pengacara itu diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM dan disumpah di pengadilan ya, misalkan. Terus kemudian dalam hal seperti ini mereka bukan menjalankan pekerjaan tetapi menjalankan perusahaan dengan syarat. Yang pertama, melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi, yang kedua mempunyai bentuk usaha, yang ketiga kegiatannya terus-menerus dan terang-terangan, yang keempat tujuannya memperoleh keuntungan, dan yang kelima adanya pembukuan. Nah, ini hubungannya antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha bersifat satu hubungan perburuhan. Hubungan yang subordinasi antara majikan dan buruh, ya, yang memerintah dan diperintah. Manajer mengikatkan dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha mengikatkan dirinya untuk membayar upah. Hal ini sesuai dengan pasal 1601A KUH Perdata. Yang kedua, hubungan pemberian kekuasaan, yaitu hubungan hukum yang diatur dalam pasal 1792 dan seterusnya KUH Perdata yang menetapkan sebagai berikut. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan. Nah, hubungan kerja antara pengusaha dan pembantu pengusaha ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Di sini adalah hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Tentunya hubungan kerja itu pasti ada sebuah perjanjian kerja ya, yaitu perjanjian pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, ya, baik itu hak maupun kewajiban para pihak. Ini kewajiban pengusaha, bisa saudara lihat. Berhak sepenuhnya atas hasil kerja, berhak melaksanakan tata tertib kerja, memberikan pelatihan kerja, memberikan izin buruh untuk beristirahat, cuti, dan lain sebagainya, dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam, gitu, kecuali dia lembur. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah, bagi perusahaan memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan. Ya, ini banyak sekali ya. Pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah, misalkan wajib mengikut sertakan dalam program jam sostek. Ini hak dan kewajiban pekerja. Yang namanya hak dan kewajiban pekerja itu yang pertama, setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan. Terus kemudian juga tidak ada diskriminasi, berhak memperoleh waktu istirahat, menerima upah lembur, ya, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan, wajib mentaati aturan, dan lain sebagainya. Ini yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa pada kesempatan hari ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.